Kim Sang-sik vs Gerald Vandenberg, duel taktik di panggung final Piala AFF U23 2025. Final Piala AFF U23 2025 akan menyajikan duel sengit antara Timnas Indonesia U23 dan Timnas Vietnam U23. Pertandingan puncak ini dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 29 Juli 2025, pukul 20 WIB di Stadion Utama Gelora Bung Karno ISU GBK, Jakarta. Laga krusial ini tidak hanya memperebutkan trofi juara, tetapi juga menjadi ajang adu strategi antara dua pelatih handal, Kim Sang-sik dan Gerald Vandenberg. Timnas Vietnam U23 melaju ke final dengan rekor sempurna, menunjukkan dominasi mereka sepanjang turnamen. Mereka berhasil mengalahkan Filipina U23 di semifinal setelah sebelumnya menyapu bersih fase grup dengan kemenangan atas Laos U23 dan Kamboja U23. Di sisi lain, Timnas Indonesia U23 harus berjuang keras di semifinal melawan Thailand U23, yang berakhir dengan kemenangan adu penalti setelah skor imbang 1-1. Pertemuan kedua tim di final ini juga menjadi babak baru dalam rivalitas mereka di Piala AFF U23. Sejarah mencatat, Indonesia pernah mengalahkan Vietnam di semifinal tahun 2019, namun Vietnam membalasnya di final tahun 2023 melalui adu penalti dan kini mengincar gelar ketiga beruntun. Ini akan menjadi pertarungan taktik yang menarik antara pengalaman Kim Sang-sik dan kecermatan Gerald Vandenberg. Timnas Vietnam U23 menunjukkan performa yang sangat meyakinkan sepanjang gelaran Piala AFF U23 tahun 2025. Mereka berhasil mencatatkan rekor kemenangan sempurna sejak fase grup, mengalahkan Laos U23 dengan skor 3-0 dan Kamboja U23 dengan 2-1. Konsistensi ini membawa mereka ke semifinal, di mana Filipina U23 berhasil mereka taklukkan dengan skor 2-1, memastikan satu tempat di partai puncak. Dominasi Vietnam U23 tidak hanya terlihat dari hasil akhir, tetapi juga dari cara mereka bermain. Mereka adalah juara bertahan 2 kali berturut-turut, memenangkan edisi tahun 2022 dan tahun 2023, dan kini berambisi meraih gelar ketiga secara beruntun. Ambisi ini tentu menjadi motivasi besar bagi skuad asuhan Kim Sang-sik untuk mempertahankan hegemoninya di turnamen ini. Sementara itu, Timnas Indonesia U23 menempuh jalur yang lebih dramatis menuju final. Setelah melalui fase grup, mereka menghadapi lawan tangguh Thailand U23 di babak semifinal. Pertandingan berlangsung sangat ketat dan berakhir imbang 1-1 hingga perpanjangan waktu, memaksa laga ditentukan melalui adu penalti. Mentalitas baja Garuda Muda terbukti saat adu penalti, di mana mereka berhasil mengalahkan Thailand dengan skor 7-6. Kemenangan ini menunjukkan ketahanan dan semangat juang tinggi dari para pemain Indonesia. Meskipun perjalanan mereka tidak semulus Vietnam, keberhasilan mencapai final adalah bukti kualitas dan persiapan yang matang dari tim asuhan Gerald Vandenberg. Sosok Kim Sang-sik, pelatih tim senior yang pimpin Timnas Vietnam di Piala AFF U23 tahun 2025, menjadi sorotan utama. Pelatih berkebangsaan Korea Selatan ini lahir pada 17 Desember tahun 1976 dan memiliki lisensi Pro UEFA sebelum terjun ke dunia kepelatihan. Ia adalah seorang gelandang bertahan yang pernah membela tim nasional senior Korea Selatan di Piala Dunia tahun 2006. Menunjukkan pengalaman luasnya di level tertinggi, Kim Sang-sik ditunjuk sebagai pelatih tim senior Vietnam sejak 3 Mei tahun 2024 dan juga mengemban tugas memimpin tim U23 di Piala AFF U23 tahun 2025. Sebelumnya, ia memiliki rekam jejak sukses bersama Jeonbuk Hyundai Motors dari tahun 2020 hingga tahun 2023. Bersama Jeonbuk,
ia berhasil memenangkan Kalegue 1 pada tahun 2020 dan Korean FA Cup pada tahun 2022, membuktikan kemampuannya dalam meraih trofi. Prestasi Kim Sang-sik semakin mentereng setelah berhasil membawa tim senior Vietnam menjuarai Piala AFF tahun 2024, gelar pertamanya di level tim nasional. Jika ia mampu membawa Vietnam U23 menjuarai Piala AFF U23 tahun 2025, ia akan mencetak sejarah sebagai pelatih pertama yang mengawinkan gelar Piala AFF Senior dan Piala AFF U23. Ini menunjukkan ambisi dan kualitas taktiknya yang luar biasa. Daya melatih Kim Sang-sik dikenal fleksibel dan adaptif, sering mengubah formasi, serta melakukan pergantian pemain yang efektif. Ia menganut filosofi kepelatihan kakak laki-laki yang menekankan kedekatan dan komunikasi terbuka dengan para pemain. Kim Sang-sik juga meyakini bahwa Vietnam unggul dalam penguasaan bola dan konsistensi tim, meskipun ia mengamati Indonesia kuat dalam melepas bola di belakang pertahanan lawan. Di kubu Timnas Indonesia U23, ada sosok Gerald van den Burgt, pelatih berkebangsaan Belanda yang lahir pada 5 Maret tahun 1964. Ia juga memegang lisensi Pro UEFA dan memiliki latar belakang sebagai mantan bintang Ajax serta PSV Eindhoven, bahkan memenangkan Liga Champions tahun 1988 bersama PSV dan Piala Eropa tahun 1988 bersama Timnas Belanda. Pengalaman segudang sebagai pemain top ini menjadi modal berharga dalam melatih. PSSI menunjuk Gerald van den Burgt sebagai pelatih Timnas Indonesia U23 pada 24 Januari tahun 2025. Ia juga berperan penting dalam sinergi antara tim U17 hingga tim senior, serta memberikan bantuan kepada pelatih Patrick Kluivert di Timnas Putra Senior. Sebelum bergabung dengan Indonesia, Van den Burgt memiliki pengalaman melatih PSV U19, PSV tahun 1860 Munich, dan FC Eindhoven, serta pernah menjadi pelatih teknik di Akademi Ajax Amsterdam. Meskipun ada pandangan bahwa penampilan anak asuhnya belum sepenuhnya meyakinkan, Van den Burgt dinilai cukup baik dalam membawa timnya melaju ke final. Ia dikenal sangat cermat dalam membaca jalannya pertandingan dan berani mengambil risiko dalam pergantian pemain, seperti saat memasukkan 3 pemain bertubuh tinggi di semifinal melawan Thailand. Pendekatan ini menunjukkan keberanian taktisnya. Gaya kepelatihan Van den Burgt menekankan fleksibilitas dan pendekatan situasional untuk membangun tim yang matang, mencakup aspek fisik, teknis, taktis, dan mental. Timnas Indonesia U23 di bawah asuhannya menunjukkan permainan yang solid dengan bentuk serangan yang jelas, transisi cepat dari bertahan ke menyerang, dan konsolidasi pertahanan yang baik. Van den Burgt juga menekankan penguasaan bola, dengan timnya sering mencatatkan lebih dari 70%. Penguasaan bola di fase grup menunjukkan filosofi permainannya yang dominan.